Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah senantiasa patut untuk kita haturkan dan senantiasa patut untuk kita tingkatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan segala kenikmatan duniawi kita. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita membawa keberkahan, membawa rahmat, dan tidak sebaliknya membawa azab. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya harta. Harta itu kalau tidak halal mesti haram. Subuhat itu kan dekat-dekat dengan haram. Kalau tidak halal mesti haram. Kalau haram menyebabkan siksa, kalau halal menyebabkan hisab. Masih mau punya harta? Masih. Nggih, Pak. Isik demen. Jadi misalnya haram, genah itu menyebabkan azab. Tapi kalau misalkan halal, maka memperlama hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yakrahu qillatal mali," dan umatku itu membenci dua perkara, dan yang kedua itu membenci sedikitnya harta. Wa qillatul mali aqallu lil hisabi, padahal sedikitnya harta itu menyebabkan sedikitnya hisab. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mungkin ada yang diantara kita yang ternyata diberikan bagian oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan harta hanya sedikit daripada yang lainnya. Mboten nesah mari. Sing sugih ya ora usah petiti. Mungkin sekarang dianggap lebih, mungkin sekarang kedudukannya dianggap lebih, tapi nanti masuk surganya sing miskin dhisik. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh harta kita adalah harta yang halal, harta yang barokah, harta yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang menyebabkan kita disiksa baik itu di kuburan maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tafsir maca Quran angan-angan sak maknane. Ayat 213. Masih di ayat 213. Nah, sekarang kita baca ulang. Mboten napa-napa kan? Nggih. Nah, diwaca neh gen apal malen. Nggih. Monggo ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi
wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum Kalau tidak kuat biasanya mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, kemudian diulangi lagi mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Gitu. Misalkan tidak kuat. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yakuna ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kemarin sudah kita terjemahkan, sekarang kita langsung masuk ke tafsirnya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 213. Kita ulas sebentar sebelumnya. Kanan nasu ummatan wahidah. Kemarin sebenarnya sudah ditafsirkan sampai liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Kanan nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Dulu manusia itu adalah satu umat, dulu mereka semuanya beriman, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kufur, kemudian dikirimkanlah para nabi. Nabi yang pertama kali dikirim Nabi Adam itu bukan dikirim. Okay. Bukan dikirim, beliau diturunkan, okay, diturunkan. Ya, Rasul yang pertama kali diutus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kan gitu. Setelah Nabi Nuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nuh itu dijuluki bapak manusia yang kedua. Karena di zaman Nabi Nuh seluruh sak donya niku entek kabeh garek wong 80, Pak. Nggih. Jadi cara sekali lagi seperti kemarin garek wong 80. Jenengan arep gawe omah sak galek wong siji gak apa-apa. Lek enek kancane nggih. Ya. Nah, terus kemudian setelah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam wafat,
ternyata manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ini sekian ratus tahun, Pak. Manusia akhirnya mulai melenceng lagi. Di zaman Nabi Ibrahim, satu-satunya manusia yang beriman hanya Nabi Ibrahim. Terus kemudian Nabi Ibrahim berdakwah, orang beriman kedua adalah istrinya. Orang beriman ketiga adalah sepupunya, yaitu Nabi Lot. Jadi Nabi Lot itu sepupunya Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim, Lot, terus kemudian Ismail. Kenapa kok enggak Ibrahim terus Ismail? Karena Lut ini setara dengan Nabi Ibrahim, semasa dengan Nabi Ibrahim, cuman sepupune tok, anake pamane, anake Pak Dene. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menariknya para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tafsir dan memberikan tandir. Apa itu tafsir dan tandir? Tugasnya itu beri peringatan, beri kabar gembira. Apa pesanan Allah? Karena yang namanya Rasul itu kan utusan gitu, Pak. Utusan itu kan berarti kurir gitu. Nah, tugas para Rasul apa? Menyampaikan apa pesanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhasil tidaknya seorang Nabi itu bukan dilihat pengikuti piro. Begitu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhasil tidaknya seorang ustadz, seorang mubalik, itu tidak dilihat viewersnya berapa, followersnya berapa, yang ngikuti berapa. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilihat dari mana seorang nabi itu dia berhasil ketika dia sudah menyampaikan pesanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disampaikan sesuai dengan pesanan, berarti berhasil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nabi yang dia cuman bawa satu pengikut saja. Ada nabi dia dibangkitkan oleh Allah tidak bawa pengikut sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW itu pengikutnya banyak yang mana? Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Musa, nanti kalau sudah berganti Nabi lagi, otomatis misalkan ada kitab lagi, otomatis pengikutnya Nabi Musa harus menjadi pengikutnya Nabi setelahnya Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad SAW beliau Nabi yang terakhir, maka pengikutnya banyak Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian ganjarannya Nabi Muhammad dengan ganjarannya Nabi Musa itu berbeda? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad beliau pernah sampaikan dalam riwayat Imam Bukhari, ana awwalu man yub'atsu yaumal qiyamah. Saya orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ternyata apa? Ternyata ketika beliau dibangkitkan, wa faida Musa akhidun bi arsyir rahman. Ternyata ketika saya pas tangi pertama kali dibangkitkan, kemudian nanti di riwayat lain beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ternyata pas saya bangkit itu ternyata ada Musa. Musa wis gondelan napa niku? Kakinya Arsyur Rahman, ya. Kakinya Arsyur Rahman sudah digondeli sama Musa. Loh, wa ana la a'rif, saya tidak tahu apakah kemudian Musa memang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan trompet. Lah terus sebagai gantinya kapan? Dulu ketika Nabi Musa kan umatnya kan minta, ya, wahai Nabi Musa, saya pengen ketemu Allah, pengen melihat Allah. Jane kaya ngopo? Jare sampeyan dijak omongan, umat yang paling bandel, yang paling rewel. Ternyata ketika kemudian mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan gunung Tur dibuat hancur. Nabi Musa pingsan, seluruh orang pingsan. Ya, diriwayatkan di riwayat lain semuanya mati, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu idole Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terompet ditiup oleh malaikat Israfil. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah dulu Musa itu ketika dipingsankan ikut jadi ijole, atau memang Musa memang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang Musa dibangkitkan lebih dulu daripada saya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi Muhammad SAW beliau tetap meninggal, tapi Nabi Musa alaihissalam beliau tidak meninggal, berarti Bapak Ibu dirahmati Allah, di sana ada keutamaan, ada kelebihan pada Nabi Musa, ada kelebihan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Masih Nabi Muhammad iku pengikutnya luwih akeh, umatnya luwih akeh, Nabi Musa pengikutnya lebih sedikit, tapi ganjarane podo. Begitu pula dengan para asatid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada ustadz-ustadz yang mungkin hanya mengajar TPA, mungkin hanya ngajar ngaji alif ba ta. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pas ketika napa niku mulang sing dengarkan cuma 1 2 3. Nggih, mundi Pak Har. Ya Pak Har. Dulu awal kita ngaji nggih 3 orang. Ya, mungkin hanya 3 orang, mungkin hanya 2 orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada kemudian ustadz yang ternyata ketika ngaji bahkan sampai live streaming dan lain sebagainya dilihat oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dilihat oleh banyak orang itu tidak mesti lebih utama daripada yang dilihat oleh 1 orang. Malah justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang ustadz mungkin dia tidak terkenal, ya seperti dikisahkan oleh salah seorang mubalik di Mentawai. Mentawai niku pundi, Pak? Riau. Nggih, Mentawai? Pundi Mentawai? Kalimantan? Hah? Bangka. Nggih. Oh, Sumatera. Katanya Pak, nggih, ini seorang dai dari Hidayatullah. Hidayatullah Masya Allah nggih, dainya begitu ganas. Jadi babat dhewe wong loro dhewe pokoke ning kono nek wong salat kok ndak ada orang salat digarap sendiri, masyaallah. Nggih. Jadi di Mentawai beliau khutbah Jumat, Pak. Sing ngrungokne karo ngopi, Pak. Nggih. Sing ngrungokne karo ngopi. Kene khutbah Jumat e tewenanan e. Sing ngrungokne karo ngopi cangkruan gini. Di masjid bawa kopi. Mungkin kalau sekarang nggih, mungkin kalau misalkan tinggalek nggih, ya umum ustaz nggih. Iki di khotbah Jumat malah ditinggal ngopi nggih. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada ustaz-ustaz seperti itu, ustaz yang mungkin hanya didengarkan 1 2 orang, mungkin hanya ustaz desa, mungkin hanya kiai kampung. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada ketenaran di hatinya, mungkin tidak merasa saya pengen tenar. Ya, akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang dia merasa dirinya tidak perlu tenar, tidak perlu dikenal orang, bisa jadi malah justru niatannya yang benar itu, keikhlasannya bisa menggedor-gedor pintu langit. Sedangkan ustadz-ustadz yang mungkin saja kemudian dilihat oleh orang banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lebih afdal daripada yang dilihat oleh orang sedikit. Intinya ganjarannya podo, sing melok situk nopo sing melok kalih nopo banyak orang gitu. Jadi selagi kemudian si ustadz ini menyampaikan sesuai dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sukses dengan tugasnya. Kalau misalkan ternyata ada orang yang datang lebih banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Rasulullah SAW kata Allah Subhanahu wa taala, innama alaikal balagh. Innama anta, dalam surat Al-Ghasyiyah, innama anta mudzakir, nggih kan? Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Rasulullah, Anda itu hanya memberi peringatan. Tugas para nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas para ulama yang mewarisi, tugas para mubaligh itu hanya menyampaikan. Ternyata nanti banyak yang dengar atau tidak banyak yang dengar, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganjarane padha, Pak, nabi sing boten terkenal kalih nabi sing terkenal, nabi yang tidak disebutkan sama Allah dan nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Masing-masing nabi itu membawa kitab primbon, kemarin saya ngarani nggih. Masing-masing punya kitab, masing-masing di saat Bapak Ibu yang dirahmati Allah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Kalau misalkan nanti ada pembaharuan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan di kitab tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil istimbat. Kalau para nabi, para rasul itu dikasih kitab sama Allah, maka pewaris para nabi
tidak boleh keluar dari kitab Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan para nabi pun mereka dibekali kitab sama Allah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak boleh kemudian kita juga terlepas, atau orang yang menyampaikan, orang yang menyampaikan atau mubalik atau ustaz, kemudian dia merasa saya tidak perlu lagi kitab Allah, saya tidak perlu lagi sunnah Rasulullah SAW. Harus tetap berpegang teguh dengan keduanya. Kemudian wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah diberikan kepada mereka keterangan-keterangan. Karena apa? Sebabnya apa kok mereka berselisih? Sebabnya apa? Mereka kufur. Sebabnya apa? Mereka tidak mau menerima keterangan-keterangan dari Allah, petunjuk-petunjuk peringatan dari Allah, karena rasa dengki. Bagian itu rasa dengki. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, banyak di sana namanya orang dengki, orang dengki. Kita lihat dengki dari mana? Dengki karena merasa kedudukannya tergeser. Sinten contohnya? Iblis, kan nggih? Iblis merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Untuk apa saya harus sujud? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengki seperti ini itu menyebabkan seseorang terhindar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang dia dengki, dia tidak mau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya lebih tua. Nggih. Mosok aku ngrungokne cah bayi. Mosok aku ngrungokne cah bayi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 100% Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan itu lebih tua daripada saya. Nggih. Kecuali sing anak-anak niku. Panjenengan lebih sepuh daripada saya. Kinten-kinten pinten Pak kula, Pak? 17. 17. Ya. Saya kelahiran 96 Bapak Ibu. Wah, 96 gur kaya anakku lho, kaya putuku, mosok. Nggih. Jadi saya kelahiran 96. Nggih. Ya, baik. Jadi ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka tidak mau menerima, nggih. Gara-gara umurnya merasa lebih tua. Siapa contohnya? Nggih. Ada dulu Pak seorang pemuka Quraisy namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud ini Pak, orangnya tinggi besar, umur 80, itu masih ikut perang Khandaq. Dia masih teges, nggih. Dia masih teges bawa kuda, tinggi besar seperti Umar bin Khattab, seperti Khalid bin Walid Pak. Umur 80 Pak. Nggih. Termasuk orang musyrik. Dia ketika dia ikut perang, dia dulu ikut perang Badar tapi tidak mati, kemudian tidak ikut perang Uhud, kemudian ikut perang Khandaq. Ketika perang Khandaq Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik itu tidak bisa nerobos Khandaqnya Rasulullah SAW, paritnya Rasul, kecuali sekelompok infanteri Pak. Itu infanterinya Amr bin Abdiwud. Dia akhirnya maju Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bawa kuda. Dia katakan kepada orang-orang muslimin, para sahabat, saya mau ngajak duel. Sapa sing wani? Mbah-mbah umur 80 Pak. Ada yang umurnya sudah 80? Derengeten nggih. Nggih. Dia umur 80 ngajak duel Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Para sahabat tidak ada yang maju. Sampai 3 kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika pertama, tapi ada seorang pemuda Pak, umurnya belum ada 25 tahun. Ada yang mengatakan belum ada 20 tahun. Masih sekitar 18-19. Masih sekitar 18-19. Ketika Amr bin Abdiwud ini mengatakan, siapa yang mau duel sama saya? Karena beliau terkenal jagoan Pak. Lek pakai pedang, kalau misalkan di pasar ukat itu lek misalnya gelut pakai tangan, itu Umar yang menang. Tapi kalau misalkan pakai pedang, yang paling terkenal nih Amr bin Abdiwud, masih pun sepuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau tantang seperti itu. Para sahabat tidak ada yang layani. Ada seorang pemuda bilang Rasul, ya Rasul, saya aja. Lagi Pak ngomong lagi, orang sing wani karo aku. Ini pemuda ini tambah kemropok Pak.
apa maki, mbah-mbah kemaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi yang sepuh-sepuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak ada yang melayani. Kemudian mengatakan lagi pemuda ini, ya Rasul, saya aja sampai ketiga kalinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW itu sampai mengatakan, wes kamu menengah, hai, kamu duduk saja. Yang mau kamu hadapi ini Amr loh. Sampai Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, Bu. Nggih, Bapak Ibu. Dan itu riwayatnya ada dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Sampai ketiga kalinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya karena tidak ada orang ini congkaknya minta ampun, maka Rasulullah SAW beliau katakan, ya sudah, bener loh sampean wali tenan. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sirah itu sampai disebutkan pemuda ini, Pak, pedangnya itu bahkan lebih tinggi, lebih panjang daripada tubuhnya. Jadi misalnya dawane spiro ngoten nggih. Dawane 150 niku saking dawane pedangnya. Pedang ini mendapat julukan atau dinamai sebagai Dzulfikar. Pedangnya siapa? Pedangnya siapa? Dzulfikar. Pedang yang punya dua mata. Pedangnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Belum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum genap beliau umur 25, tapi wis nantang jagoan umur ke 80. 3 perkara yang diajukan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, saya mengajukan 3 perkara, lek gelem trimonen, lek ra gelem ya wis. Perkara yang pertama apa? Perkara yang pertama, mlebu Islam. Bapak Ibu yang dirahmati, Imam Ali itu bukan orangnya tinggi besar, enggak. Beliau kecil tapi gesit. Jadi cilik metekel, ngoten Pak. Cilik metekel gesit. Pertama, kamu masuk Islam. Apa kata Amr? Oh, saya datang ke sini untuk merangi Muhammad kok, saya mau masuk Islam. Apa yang kedua? Ali kemudian mengatakan, yang kedua, balik kamu ke Mekah. Lek ora, yang ketiga apa? Ajak duel. Bapak. Umurnya belum ada 25. Tapi nantang umur 80. Dia sombong, umur yang 80 sombong. Maka Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pun sombong di hadapan musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga ini Amr merasa tersinggung, Pak. Kemudian bertanya, "Sapa awakmu?" "Saya Ali." Ali bin siapa? Anaknya Abdul Manaf toh? Anaknya Abdul Manaf itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setara dengan kakeknya Imam Ali radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi setara dengan Mbah Hasimnya itu. Anaknya Abdul Manaf toh? Apa kata Imam Ali? Ndak, saya anaknya Abu Thalib. Wong paman-pamanmu orang baik, gak wani karo aku. Bapakmu itu orang baik, paman-pamanmu lho, kuwi gak wani karo aku. Wis mulya. Aku ra tega lek nyekel kowe. Aku ndak tega kalau misalkan membunuh kamu. Saya ndak tega. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Imam Ali? Saya pun juga seperti itu. Aslinya aku eman nyawamu, Mbah. Tapi sampean sombong ini, maka harus saya hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Amr bin Abdiwud tambah marah, dia turun, terus kemudian dia tebas kaki kudanya, Pak. Dia mengatakan begini, kaki kuda saya tebas, menunjukkan bahwasanya saya niki duel tenanan. Lek ora sing aku sing mati, sampean sing mati. Golek misale sampean mati, aku engko panggah duel terus ora arep balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Akhirnya karena saking sengitnya perkelahian, nggih, sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sampai kami ndak lihat iki lagi ngopo, bleduke wakeh, ngoten. Tapi tiba-tiba setelah beberapa lama terdengar suara takbir, maka kami seluruh kaum muslimin semuanya bertakbir mengetahui bahwasanya Ali yang menang. Ya, Amr bin Abdiwud, kesombongannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okay, orang yang dia itu tidak menerima, okay, dengkinya karena kalah saing. Okay. Banimu ada orang mulia, bani saya ada orang mulia juga. Tapi kok banimu ada nabi, lah wis enek nabi meneh, ya aku wegah melok kowe. Sinten? Abu Jahal. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Abu Jahal
dan pembesar-pembesar Quraisy itu bukan mereka tidak tahu kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi iri dan dengki, kesombongan yang ada di hati mereka itu menyebabkan mereka tidak mau menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun juga harus berhati-hati dengan rasa iri dan dengki serta kesombongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan iblis, ya, menyebabkan iblis itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad Nabi Adam alaihissalatu wassalam beliau diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam ketika salah langsung merasa bersalah minta ampun. Kalau iblis dia tidak merevisi perkataannya, panggah sombong, panggah sombong, panggah sombong. Sedangkan iri dan dengki kata Rasulullah SAW, innal hasada, sesungguhnya hasad, iri, dengki, ini sudah pernah kita bahas di kajian subuh. Apa yang dimaksud dengan hasad, iri, dengki ini? Dengki itu lebih parah daripada iri. Iri itu bukan sekedar keinginan, Pak. Kalau iri itu ingin, kalau misalkan kenikmatan orang lain itu hilang daripada dia, berpindah ke tangannya. Itu namanya iri, Pak. Tapi legur pengen, di mobil, aku ya pengen di mobil. Nah, itu namanya bukan iri, Pak. Weh, kayak Pak, dia duwe motor anyar, aku ya pengen duwe motor anyar. Nah, namanya itu bukan iri, ingin. Tapi kalau ingin ini dipelihara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya keinginan itu bisa menyebabkan iri, dengki. Makanya kan sampai para ulama mengatakan jangan banyak memandang hal-hal yang diperbolehkan. Mosok memandang yang diperbolehkan tidak boleh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu di beberapa kajian sudah kita kasih gambaran. Ibu-ibu mau masuk toko, ditanyai arep tuku apa? Tuku sabun. Saka omah pamite tuku sabun. Sampai di toko keluar bawa satu sabun, napa sak keranjang, napa sak kresek gede. Pripun, Bu? Sak kresek. Kenapa kok ibu-ibu bisa bawa sak kresek padahal mau pengennya guru tuku sabun? Karena melihat, memandang, delok, diskon pengen, penak iki pengen, iki menarik pengen, tuku, nggih napa nggih? Nggih. Nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu itu kan sifatnya pakai emosi. Ibu-ibu kok kepencet dengan satu baju, ternyata bajunya itu tidak sesuai dengan ukurannya, kira-kira ibu-ibu niku milih baju liyane napa ora iso turu. Nggih, Pak. Kalau bapak-bapak datang pakai bapak Ibu dirahmati Allah pakai logika. Bapak pengen kepencet dengan satu baju. Ukuran yang XL ada ndak ini? Oh, ndak ada. Lek bapak pripun, Pak? Golek liyane nggih. Kalau ibu-ibu mosok ndak ada, piye digoleki sik. Nggih napa nggih? Nggih. Kadang gitu pulang, jane aku mau kepencet sing kae. Boyo sing liyane iki lho, alah gak elek, aku kepencet sing kae pokok men. Nggih napa nggih? Ya, karena pakai perasaan. Itulah Bapak Ibu dirahmati Allah. Apalagi kalau barangnya cuma satu, dinggo rebutan, sing sitok itu, sing sitok teko keri ora itu. Terus tanya, "Loh, enggak adil, tadi dapat kok saya enggak dapat?" Nggih napa nggih? Nggih. Itulah kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan, kata para ulama, jangan banyak memandang hal-hal yang diperbolehkan karena menyebabkan keinginan. Kalau sudah ingin lama-lama jadi iri. Nggih. Ya, taib. Jadi innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naral hataba, kata baginda Rasulullah. Sesungguhnya hasad itu memakan pahala sebagaimana kayu dimakan oleh api. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pula kalau misalnya kita sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah saya sudah sholat, alhamdulillah saya sudah ngaji, alhamdulillah saya sudah berpuasa dan lain sebagainya. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hati kita ada rasa dengki. Di hati kita ada rasa dengki. Kalau misalkan di hati kita ada rasa dengki, lama-lama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok masjid itu, misalkan kenapa kok masjid itu sing rame, masjidku gak rame, ndak mau kemudian ke masjid sana. Kenapa kok ustadz itu kok ndak saya saja? Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
itu pula yang menyebabkan hidayah yang sudah kita genggam itu lepas, bisa jadi karena iri dan dengki yang ada di hati kita. Jadi iri dan dengki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akan senantiasa menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hidayah itu sudah kita genggam maupun belum kita genggam. Sepenggal ayat wis mari nggih. Ya. Ini ndak besok 213 lagi Pak Arif. Nggih. Panggah flyere panggah. Baik, nggih. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Niki lek. Ya, kita lanjut sebentar nggih. Ya. Fa'adallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidni. Tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah sampaikan nggih, setelah orang-orang itu justru ketika datang peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka tidak mau menerima karena ada rasa iri, ada rasa dengki. Orang Yahudi kenapa tidak mau menerima peringatan dari Rasulullah SAW? Karena mereka merasa kok ini orang tidak lahir sebagai orang Yahudi, ini kok anaknya Ismail, bukan anaknya Yakub, bukan anak turunnya Israel. Saya tidak mau lagi menerimanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki orang-orang yang Allah pilih ketika mereka berselisih dengan izinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satunya misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu minggu itu ada satu hari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan sebagai hari raya per minggu. Orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Nasrani mereka berselisih. Oh, kalau orang Yahudi pakai hari Sabtu, orang Nasrani pakai hari Ahad. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki umat Islam, umatnya Rasulullah SAW untuk hari Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu menurunkan aslinya hari Jumat, Pak. Orang Yahudi tidak mau, orang Nasrani juga tidak mau. Mereka pakai pendapat-pendapat masing-masing. Yang satunya hari Sabtu, yang satunya hari Ahad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk umat ini, karena Allah inginkan kebaikan untuk umat ini, ditetapkanlah hari rayanya hari Jumat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut kata Rasulullah SAW dan Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan mereka dari masuk surga. Mengakhirkan mereka dari masuk surga. Salah satunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena mereka mengakhirkan hari raya yang sudah Allah tetapkan, hari ibadah yang seharusnya Allah tetapkan, mereka milih hari Sabtu nih, yang satu milih hari Ahad. Maka umat ini yang nanti akan masuk surga duluan karena menyambut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat ini dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, kita bisa mengambil istimbat, jangan sekali-sekali sengaja melanggar perintah Rasulullah. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Tidaklah seorang, ada satu kaum yang masih senantiasa mengakhirkan diri dari kebaikan. Ada orang senengane melakukan kebaikan itu, aku pilih carry way. Akhirnya Allah mengakhirkan dia dari masuk surga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita berhati-hati untuk tidak sengaja menyelisihi Rasulullah SAW, dan apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan sebagai satu ketidakbolehan. Rasul melarang hal ini, Rasul melarang hal ini, entah itu nanti dalam fikih hukumnya itu makruh maupun haram, dua-duanya tetap ada keburukan yang harus kita hindari. Baik, mungkin niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai salah satu contoh perselisihan antara umat kita, umat Rasulullah SAW dengan umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nanti ada beberapa yang disebutkan oleh para mufassir yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, setidaknya ada 6 perkara yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang nanti. Mungkin ada yang menanyakan? Ada? Tidak ada? Cukup?
Cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.